Ya what's up semuanya, kembali lagi di podcast Ngepik banget. Gak apa-apa. Tapi terlalu jelek kalau ngepik banget. Yo what's up. Udah terlalu nunda, terlalu nahan. Ya udah, terlalu dah. Oh, udah 3. Yo what's up semuanya, kembali lagi di podcast terbaik di dunia bersama saya Arul Dagul dan Ibel YP di The Internal. episode 12. Untuk pertama kalinya di episode genap, dia yang opening. Emang iya? Iya, episode Penting genap. tuh. Lah, identity bang. Identity. Tapi untuk pertama kalinya juga ada yang spesial di podcast ini. Apa tuh? Lihat baju kita dong. Timnas Indonesia yang membanggakan di turnamen internasional M7. M7. Ini adalah alter ego yang masuk finals ya. betul. Dan ini adalah unik yang masuk M7. Wah gila. Gua klip ini guys, sumpah guys, katain Arul guys. Kok kami ngetep Gila. Tapi tetep aja lu menghina tuh, maksudnya apa tuh? Mereka udah berjuang loh. Tapi M7 masuk M7 kan? Masuk, tapi Nah, maksud gua udah. kan keluar keberapa gitu. Tapi M7. Iya. Ya udah. Dan Wah, dia kacau. kita berdua adalah host podcast yang baru sama-sama potong rambut. Itu dia langsung bergaya. Terlogi. Duh, kenapa dipetekanin anjing? Aneh ini orang nih, sumpah. Bangsat. Itu ya betul, kita baru potong rambut teman-teman. Tapi ya rambut ngapain dibahas? Kita langsung ke bahas aja, langsung topik aja lah udah. Langsung topik Ya nih. kita berhubung ngetik jam 12:30 ya. Iya, anjing, harus terburu-buru nih kita Iya. semua, harus terburu-buru. Ada aja kendala podcast ini, Benar, sumpah. benar. Dah. Tapi makin kesini memang sumpah ini bukannya kita mau sok keren ya teman-teman semuanya ya. Kendala kita paling besar adalah nyari waktu buat ngetek teman-teman. Iya, sekarang lagi sibuk-sibuknya sih. Iya. Kita berdua punya Puji Tuhan, alhamdulillah. punya apa namanya? Eh, Ayo. kerjaan masing-masing. Yes, kerjaan masing-masing. Kita lagi fokus ke video yang lagi kita take masing-masing ya. Betul. Di Bel ada satu video panjang yang harus diedit. Betul. Kalau aku sih gampang aja udah. Kalau Iya. aku main di quantity. Iya, Gitu. itu dia. Kalau dia si dia itu dia mainnya quantity dia. Yes. Ya, dan itu dia waktu bener padet, lumayan padet. Puji Tuhan lah, bersyukur kita ada kerjaan. Karena kalau misalkan kita mau ngeluh ntar ada yang komen, lu udah masih ada kerjaan aja ngeluh, lu lihat masih banyak orang. Ya tak salahin yang janjin 19 juta lapangan dong. Lapangan bola. Iya. takut. Gua kan sekarang komedian, berani gua kayak gitu gua. Komedi, itu kan komedi. Baru open mic 2 kali udah komedian anjing. Komedi gua. Kayak ini yang Apa? baru open mic sekali langsung naruh bio. Langsung CP ya. Iya. Komedian. Enggak, belum. Belum. Pertama komedi. Iya. Kalau 2 jadinya jamak. Komedian. Iya. Ya, belum terlalu lucu tapi kan. Udah. Belum terlalu. Iya belum terlalu Iya. tapi maksudnya gue sudah bisa membuat komunitas Tangerang Selatan ketawa. Oke. Menurutmu? Kan ada buktinya juga. Menurut mereka? Ketawa kan. Oke. Kan yang cari ketawa. Tapi itu maksudnya sedikit update. Selain konten kreator, sekarang gue membuka lini baru sebagai komedian, stand up Oke, komedi, bagus, komika. bagus. Kalau dia katanya mau buka ini guys, dia Apa? mau jualan merchandise. Yoi, itu masih angan-angan. Masih angan-angan. tapi mungkin akan dilakukan ya. Akan dilakukan. Maksudnya chancesnya besar, lumayan besar. Chancesnya besar. Karena dia punya modal pertama teman-teman. Dan ya aku sih mengembangin karir lebih ke, kalau kamu kan kesampingnya tetap di dunia Banyak skill, tetap di skill. di kesenian lah Iya, iya, jatuhnya ya. Kalau iya. aku tuh udah mikir kayak gimana caranya kalau Monetisasi. Iya, monetisasi konten kreator ini, karena aku udah mikir kayak 5-10 tahun ke depan tuh belum tentu masih di content creation gitu. Iya, dan belum tentu masih di stage yang sama. Betul, makanya ngembangin karirnya. Maksudnya bisa jadi lebih besar loh ya maksudnya. Betul. Ya. Bahkan aku dulu awal-awal juga ngomong gini kayak Iya. pas awal konten 5-10 tahun ke depan kayaknya nggak akan stay di sini dah. Iya. Ini buktinya udah mau 6 tahun dan grow gitu. Dan gak stay di tempat yang kemarin kan. Betul. Itu dia. Dan maksudku nanti kalau misalnya 5-10 tahun ke depan Amin. bisa jadi lebih gede. Amin. Itu yang amin. diharapkan. Iya, gitu. pasti amin. Tapi ya itu sedikit update aja. Kita nggak usah terlalu banyak lagi update. Kalau mau update ya nonton konten kita masing-masing gitu. Bisa jadi kita punya 2 lini podcast.
Apa tuh satu Update lagi? pribadi sama ngomongin konten. Wow, Keren. NPD. Tapi maksud gue untuk di stage sekarang kalau kalian yang nonton podcast ini penasaran sama kita berduanya ya, nonton konten kita masing-masing, nggak usah Betul. nonton di konten podcast ini karena podcast ini ya ngomongin konten balik lagi. Betul. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih personal sih ke live streamingku sih. Itu Betul. tanya-tanya aja personal. Betul, Asal atau- jangan nanya asmara kalau aku. Iya, wow. Kalau enggak IG gua IBLYP Mm-mm. promosi. Oke. Mungkin menurut gua kita ke topik sih, Bang. Topiknya topik apa? Alasan kenapa kita pakai baju ini. Oke, boleh. Ya pasti karena M7 sih Iya, kita baru pakai baju kelar. ini. Jadi kemarin Minggu ini kan tayang hari Rabu ya. Ya. Kemarin Minggu akhirnya M7 selesai Ya. dan juaranya lagi-lagi Filipina. Mm-mm. Dari 7 series Indonesia cuma sekali. Satu. Dan itu pertama kali doang. Hashtag EVOS juara. salah kocak. Yo Allah, emang kelihatan guys nggak ngikutin sebenarnya dia nih. Nggak ngikutin dia ini sebenarnya. Apa dong? Hashtag cuma EVOS. Oh, cuma EVOS. Cuma EVOS. Tapi ya cukup disayangkan karena tim yang gue pakai bajunya ini jujur aja teman-teman, memang bias ya. Tapi gue mendukung alter ego karena analisnya temen gue anjir. Since day one ya. Since day one. Yes. Dari dia MDL. Oh, dia MDL. Dia sebelum naik MPL tuh dia sempet di MPL. Heeh. At MDL, naik MPL, turun MDL lagi. Pas turun yang kedua kali ke MDL itu unbeaten 100% win rate. Literally. Alter ego juga. Iya, MDL-nya alter ego. Literally 100% di MDL. Terus naik ke MPL tahun season kemarin. Terus M7 langsung. Boleh nggak kita undang ke sini? Itu benar. Pertanyaan menarik. Gue mungkin ini akan diklip ya buat masa ntar di klip Ya, ntar gue kirim ke dianya, Iya, Kel. iya. Datang sih gitu ya, gitu ya. Ya, boleh. Kita Ayolah. bahas Mobile Legend dan MM-an ini ya. Betul. Kan ada MPL, M7, MDL dan Yo Allah, nggak dapet lagi. Ya, ini buat surat terbuka buat Akel ya, STYX. Ayolah datang boleh. KBG Komunitas Batak Gridi. Itu sebutan gua Oh, buat ya? mereka ya. Ya apapun yang diminta kalau misalnya mau datang kita provide ya. Kita coba provide betul karena views pasti strong. Iya betul ya. Ya tapi kita sadar diri juga Ya. Dengan kerendahan hati, Ya. subscriber kita masih 200 Betul. Ya bintang tamu yang OP belum lah Iya. datang gitu. Paling teman-teman kita doang kalau Iya. sekarang ya. Dan dia kan emang teman kita juga. Iya, teman temen lu, gua iya. ya. Tapi alasan lu kenapa pakai baju Onyx kenapa nih, Bang? Karena Mills. Pernah brand deals. Pernah branding. Enggak, waktu itu kan ke store-nya Mills. Ya. Oke, pengen tap in ke Mobile Legends Mobile Esport ini. Oke. Gitu kan. Terus ada unik dengan Mills-nya. Ya. Yang sangat bagus gue bisa akuin. Secara bahan sih OP parah ya. Dan desain. Iya. Mills emang GG cuy Parah, kalau desain. Tapi aku nggak suka karena ini baseball gitu. Rugby. Iya. Tapi Coba kan ya maksud bola gue. biasa sih aku suka sih jersey. Oh iya. Nggak fit in aja di badanku yang Kalau dari tinggi ini. wow. Kalau dari M7-nya apa nih Kalau aspeknya? M7 aspeknya kenapa sih Onyx bisa-bisanya kalau over bracket? Wow. Ngikutin tuh emang dia ngikutin sih guys. Alias anjing. Pertanyaannya Pertanyaannya basic. Wow. Itu Apa? bukan pertanyaan, pernyataan tadi. Iya tahu tapi maksud gua pernyataannya juga basic Tapi masuk anjing. gameplaynya kok bisa gitu? Wow, ngomongin gameplay. Kayak Wow. pas di mid itu Wow. Lanjut. Gulit sama Udah kejauhan. Van de Udah Vaart. kejauhan. terus gimana? Gua nggak tahu ya ini sensitif sebenarnya gua. Oh ya? Boleh tapi jangan sih Jangan lah. jangan ya. Anda statement begitu jadi apa ya orang-orang yang dengerin. Ya udah pakai metode ini. Gue bakal tetap ngomong statementnya. Metode Kamera baru. kayak kamera di lu aja reaction. Terus suara gue di mute ya. Ya. Oke, lu ke kamera dong biar reaction. Oke. Nih, statementnya adalah dan itu nih boleh dimasukin nih. Dan itu udah dari M7 season lalu. M6 dong berarti. Ya dan itu udah dari M6. Oh iya. Itu alasan kenapa aku kaget nih, tapi aku nggak tahu. Tapi menurutku secara
apa yang ada di situ cukup berpengaruh sih itu Iya, iya. cerita itu. Kenapa ditarik lagi? Karena menarik. Sebahaya itu emang ya, ini Iya. ya yang tadi ya. Sebahaya itu kalau ini juga tadi nggak disensor ya. Arul Dagul, tolong. Ini mesti disensor ini. Mesti disensor ya Arul. Tolong. Bahaya nih hidup saya kalau misalnya ini sampai lepas nih. Buat yang mau versi unsensor. Jualan. Kita bikin podcast offline kali ya, bahas konten. Wih, menarik ya. tuh. Menarik tuh. Tapi Kalau mesti misalkan aku bikin event terus kita harus ada sesi podcast Wih, menarik sih tuh. Menarik nggak Kak? Kalau ini gue beneran anjir. Iya ya. Itu menarik sih, Bang. Misalkan ide-ide kontenku yang kayak 1 versus 20 tuh. Iya, Ntar kita ada bikin sesi event, podcast, bikin iya. event terus ininya side-nya podcast ya. Iya. Itu Menarik ya. buat portofolio juga. Bagus ya kan? Iya. Ya udah nanti dipikirin dah Ya boleh sih itu. puasa atau Iya, apa itu gitu. boleh sih, itu boleh sih. Asik. Tapi itu salah satu menurut gua hal yang bikin Onyx ngedown. Kayaknya masalahnya keungkap lagi. Iya iya iya. Ibarat ayam Ya, padahal kita keungkap. ungkep ya Allah. Sejak jam 2 anjing. Apa tadi tuh? Tapi Apa? kayaknya kan waktu pertama-tama bikin podcast ini kita ngebahas juga kan party-party itu kan. Iya. Yang bocor pasti ada pengaruhnya juga lah itu. Ke tim itu unik kan? Kalau itu kan memang karena semuanya diajak, maksudnya ngerti gak sih? Iya, tapi kan jadi problem, jadi beban mental, ekspektasi orang-orang gede. Oh iya, mereka betul. nganggapnya gimana? Iya betul gitu. sih, itu pasti ada ngaruhnya ya. 300 juta ya. 600. Oh 600 juta. 300. Udah jam 2 so asik lagi, kesel gue nih sumpah. Iya 300 gitu pasti ngaruh, iya bener lah. Cash flow kan gak aman langsung. Tapi ya Ya. jujur sebagai temennya STYX ya, gue sendiri udah bangga sama pencapaian temen gue walaupun tidak juara. Ya. Tapi mereka sudah try their best, sangat Iyalah anjir. sangat no doubt about it. Jadi ya gua nggak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut gue setelah pertandingan itu menyesali atau menyalahkan, nggak ada satupun. Kemarin ada yang bagus kontennya Waldo lewat di aku. Apa Coba jelasin nih alter ego lawan PH itu apa namanya? Aurora dalam football terms. anjing keren terus. Coba Oh, jelasin. gua. Iyalah anjir. Football term Alter ego tuh oh ya siapa, ngerti. Aurora tuh siapa sama Onyx nih apa gitu. Jujur kalau di posisi sekarang ya, alter ego tuh sebenarnya Arsenal teman-teman. Sumpah sebenarnya. Kok bisa Arsenal? Karena- Menurutku kan yang dari lama namanya kayak EVOS, RRQ gitu-gitu, Onyx gitu kan. Iya, Alter ego tiba-tiba naik gitu. enggak sebenarnya dari dulu naik. Oh ada. Iya, kalau yang ngikutin scene MLBB-nya. Tapi kenapa gue bisa bilang Arsenal? Alter ego tuh belum pernah juara sama sekali. Oh, ngambil dari sisi itunya. Iya, dan banyak prestasi, maksudnya juaranya tuh di kancah ini ya, yang kejuaraan besar gitu. Dan banyak prestasi mereka yang juara 2. Arsenal banget. Tapi memang kuat, maksudnya dalam artian tuh gameplaynya bagus apa segala macem, gak bisa ketebak. Sama kayak Arsenal kan, gameplay bagus, gak bisa ketebak. Tapi kalau misal alter ego main corner gitu juga. Wow, ups. Lanjut. Nah, alter ego tuh Arsenal yang ketemu di final kemarin M7 Prime PSG Oh alah. yang kemarin juara UCL. Iya. Aurora tuh sebenarnya dari sebelum-sebelumnya juga udah OP. Enggak juga, naik turun juga. Oh, naik turun ya. Iya, tapi sama kayak PSG, naik turun. Tapi Di kemarin PH emang OP dia. enggak, kemarin yang juara bukan dia, Bah. Oh, bukan dia. Iya, TLPH. Oke. Nah, kemarin yang ketemu di M7 tuh pas mereka lagi jadi prime PSG gitu loh. Oh, kayak kuat di Liga Champion tapi di liga lokal melempem gitu. Iya, Tapi maksud PSG nggak gitu, bukan anjing. melempem. Bukan melempem. Masa oke, tapi nggak dominate. Siapa yang tim begitu ya? Madrid Madrid bisa dibilang Madrid sih. nggak sih? Tapi nggak
nggak sebesar egonya Madrid Aurora tuh Ya, masalahnya. tapi secara tim begitu ya. Iya. Madrid kan kadang-kadang di La Liga gitu. Melempem, iya. Barca kan prime banget. Gua kan. tahu bang siapa? Siapa? Ini Juventus. Hmm. Iya nggak? Atau Inter? Sekarang Inter. Kayak Inter ya. Inter juara peringkat 1 ya. Napoli kan peringkat 1 sekarang di Iya. Serie A. Inter sih kayaknya Aurora Inter sih. Inter. Di AC Milan di Champions League masih ngelawan dikit, masih ngelawan lah. Ya gimana yang nonton ya? Iya, tapi Coba. tahun lalu finalis kan Inter. Iya nggak sih? Iya, finalis lawan Iya, PSG. iya. Benar-benar. Tapi menurut gue ya lebih cocok ke PSG sih Aurora. Oh, oke. Nah, itu football termnya kayak gitu kurang lebih. Tapi kalau Apa? dalam mendekati cewek, Apa sih aneh banget anjing? termsnya apa? Enggak, gue malas ngeladenin itunya, udah jam segini. Udah, Oke. podcast aja. Oke. Apa? Kenapa alter ego kalah menurutmu? Kan aku nonton tuh di kamarnya Zik kayak Ya. langsung kalah 4-0 anjir. Balik lagi nih, semua yang keluar dari mulut gue adalah asumsi ya, karena Ya. gue bukan pro player. Disclaimer dulu dong. Nggak usah disclaimer, orang juga tahu. Ya iya, maksud gue bukan ya gue cuman penonton doang nih. Kalau menurut gue asumsi gue adalah saat di day Hamin 1 sebelum final kan alter ego main 2 kali lawan TLPH sama SRG. Dan yang gue tonton tuh kan gue nonton full tuh semuanya. Di situ mereka udah ngeluarin semuanya yang strategi yang mereka punya. Kebaca berarti ya. Iya, telek. Soalnya kenapa? Pas di final 2 hero andalan alter ego yang di Hamin 1 kemarin Di band. kagak dilepas sama sekali. Samsek. Freya sama Fanny. Wih, tahu aku Fanny. Iya. Gara-gara Zik aja. Iya, itu nggak dilepas tuh. Sementara di Hamin 1 kemarin tuh, wah itu pegangannya AE tuh yang bikin AE ngedongkrak AE. Itu sih menurut gua, asumsi gua. Jadi udah kebaca. Dan Aurora kan ya hari itu kan nganggur Iya. coaching staffnya. Benar-benar. Jadi ya karena full lower bracket ya. Iya. Jadi full nganalisa. Iya. Itu. Iya. Free time tuh ternyata ngaruh banget untuk olahraga ya. Betul. Nggak cuma sports tanpa Betul. Maksudnya kayak itu juga bikin tim analisisnya Kerja ekstra terus ya punya waktu. timnya juga istirahat, Iya. bisa ngebaca, discuss dan sebagainya gitu ya. Pasti sangat ngaruh. Karena semua olahraga lah maksudnya kayak butuh hal itu. Betul. Untuk riset kan. Karena ya sekeren apapun mental kalian untuk ngeriset mental ya maksudnya akan lebih mudah ketika kalian punya waktu untuk istirahat tidur. Betul. Tidur tuh beneran emang literally buat riset tuh tidur sebenarnya. Sementara kan AE kan anjing Udah capek sih. berapa lower tuh? bracket. 4 tambah 5 game. 9. 9 game dalam satu hari. Jempol udah Kacau. Iya. Jadi Kacau tuh. kalau misalkan dibilang wajar kalah, bisa dibilang wajar. Bisa dibilang wajar. Iya, tapi orang-orang menurutku udah pada respect ke AE-nya sih. Karena Sangat. kan aku gak ngikutin nih, tapi ada beberapa mutual yang emang ngikutin banget Iya. Mobile Legend ini. Iya. Kayak respect gitu pada muji AE-nya gitu. Iya. Kalau sampai ada satu orang komen hate tentang kekalahan AE, ini pertama gua. Ya, Step nanti up pertama gua. mention Ibel ya kalau Iya. misalnya ada yang kayak bla 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 bla. Mention Ibel. gua, sumpah. Nanti Ibel yang akan jadi marah-marah gitu. Asli gua marah-marahin. Betul, sama kayak kemarahan warga dunia sama kelakuan Donald Trump ini. Wow, itu bagus banget itu. Gua akuin transisi bagus. Transisi gua akuin. Ini TV PH masa gak ngeliat aku bisa bridging gak? Kayak bisa tahu aku nggak host anjing. Aku juga sebenarnya kemarin udah sempat dengerin, Coba cari tahu. Iya. Tentang Donald Trump dan Greenland ini gitu. Dan sebenarnya secara singkat adalah letaknya strategis. Betul. Sama kandungan di alamnya ini OP mahal gitu untuk Amerika yang sedang produksi banyak hal. Betul. Sama persaingan mereka sama Cina. Udah gitu. Dia punya itu tuh sangat-sangat aman untuk banyak hal sih, apalagi sekarang udah listrik kan. Betul. Udah teknologinya makin maju lah gitu-gitu. Itu Dan sih. iya, dan idealis buat mereka untuk punya itu karena sangat menunjang kan akhirnya semua Betul. sektor gitu. Tapi ya
Ini Kalau- deh pertanyaannya deh. Apa? Pak SBY itu udah nulis di apa namanya? Di IG gitu. Apa? Kayak kemungkinan perang dunia 3 terjadi. Dia nganalisis cuy, apa yang terjadi di dunia sekarang. Terus dia kaitin sama teori-teori. Sumpah. Sumpah. Kalau misalkan dari statement Pak SBY kayak gitu, ya sebenarnya sebagai mantan presiden sewajarnya kan, Oh, maksudnya Pak Presiden SBY. Aku kira Iya. kamu anjir. sebagai mantan presiden sewajarnya untuk mengingatkan warga Indonesia, karena ya dia tinggal di Indonesia, dia pernah memimpin Indonesia, jadi Iya. kayak ya namanya hidup sebagai warga Indonesia pasti masih punya hati sebagai warga kan, dan dia punya kelebihan untuk menganalisa itu. Ya gue heads off lah, maksudnya Iya. keren gitu maksud gue, tapi ya tetap jujurnya karena Trump gak mungkin ngerti. Anjing Trump menurut gue. Jujur iya anjing. Kayak dia tuh sebenarnya Amerika kan. Kayak pengen menangani semua masalah dunia anjing, kayak lo sokap anjing, gak usah sok penting bangsat. Maksudnya kayak ini banget cok, main karakter banget. Iya, kayak gua bisa dah gitu kan. Itu Kayak anjing. nggak, masalahnya nih, mungkin kalian bertanya-tanya yang nonton ya, kenapa ini podcast konten ngebahas tentang politik? Kayak ini pasti ada pengaruhnya tuh sudah jelas di depan mata, Iya, bakal iya. berpengaruh ke kita teman-teman. Betul sekali. Walaupun kita ngomongin konten, walaupun kita bikin konten, pasti ngaruh. Iya. Walaupun sedikit pasti ada ngaruh. Enggak dikit malah bang. Walaupun maksudnya Oh, kayak iya. setipis-tipisnya pasti ada ngaruhnya ke konten gitu. Iya. Pengiklan, ngelihat ini dah paling gampang pengiklan dah. Iya. Lihat dunia gonjang-ganjing, mereka pasti hold uang. Betul. Pasang iklan di YouTube akan di hold gitu-gitu. Betul. AdSense lebih kecil gitu. Itu yang paling minimal lah. Betul. Gitu, di antara impact-impact yang lain. Salah satu yang menurut gue sangat berimpact lagi, tau nggak apa? Kan ntar kalau misalkan jadi perang nih, amit-amit, tapi amit-amit, kan kebagi dua Iya. blok. Even Indonesia adalah non blok, Yes. semua orang pasti bakal berasumsi yang namanya buzzer apa segala macem tuh. Iya. Wah ini nih main game yang dibuat Amerika, lu blok Amerika ya, misalkan kayak gitu kan, pasti ada andilnya gitu maksud gua. Selain itu juga itu udah menyebalkan banget sih Greenland diambil alih. Tapi yang lebih menyebalkan adalah Amerika coba untuk ngambil Gaza itu sih, kayak Itu aduh Gak udah make too much, sense. itu too much banget. gak make sense. Too much banget Iya. anjir. Enggak, ini gua kasih mungkin kita ada enggak sih analisa penonton kita umur berapa? Belum ngeliat sih. Belum ngeliat ya. Tapi ya untuk semuanya yang mungkin belum paham ya, ini gua jelaskan secara singkat apa yang dilakukan Donald Trump. Sebenarnya Donald Trump itu dia itu kayak memberikan statement ke semua negara bahwa gue nih abang jago Yes, betul. dan gue berani dan gue bisa melakukan apa yang gue mau. Salah satu contohnya nyulik presiden Venezuela, Ya. dan itu adalah bold statement untuk semua pemimpin negara bahwa lu kalau nggak tunduk sama gue, ini yang bisa terjadi buat Benar. ke lu. Dan itu tuh sebenarnya cuman sok jago doang Trump, karena dia tuh belum nyenggol salah satu main karakter yang paling main karakter yang lebih bahaya daripada Trump. Dan kalau sampai dia melakukan sesuatu, kelar gitu. Siapa? Rusia dan Cina. Putin. Iya. Betul. Sumpah teman-teman, itu yang gue takutkan. Karena kalau sampai Putin melakukan sesuatu, selesai kita di langit nih ngelihat roket itu udah akan terjadi. Kimi Nawa. Itu dia. Itu yang dilakukan Trump teman-teman. Kayak anjing lah. Bahaya banget ini sebenarnya. Makanya Pergerakan gak tahu akan jangan sampai pecah sih menurutku. benar, setuju gua, Dan amit-amit. banyak negara Eropa nggak setuju sama Trump. Sudah pasti Iya, dong. dan salah satu Spanyol kemarin statementnya bagus menurutku, kayak Ngomong apa dia? harusnya yang bisa yang di Gaza ya, harusnya yang ngurus Gaza itu orang Palestina. Udah, Iya. sesimpel itu statementnya, dan emang bener aja, nggak Iya. usah ikut-ikutan itu Donald Trump. Iya. Tapi ada satu hal sih yang apa ya, bisa dibilang bikin kita agak safety. Karena sebenarnya hasil analisa dari pengamat politik, Trump itu orangnya nggak suka perang senjata, gencatan senjata. Karena dia itu kan bisnismen sebenarnya. Dia paling malas mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk yang seharusnya tuh nggak keluar. Ngabis-ngabisin uang negara lah. Iya, dia masih punya apa ya, sifat itu. Jadi itu sebenarnya gertakan kayak gini, jangan sampai dia kelewatan batasnya tuh udah terlalu jauh. Ya.
yang sampai bikin Putin bergerak. Seharusnya tuh ini sebenarnya strategi agar bisa diskusi secara perang dari dagang doang sebenarnya. Karena ya basicnya Trump tuh di situ, perang bisnis dagang, bukan gencatan senjata. Tapi ngincer apa lagi sih menurutku? Uang pengen sebanyak apa sih? Kalau misalkan bisnis lagi ya, kan pasti outputnya uang lagi kan. Amerika makin kaya, Donald Trump juga makin kaya. Pasti ada background bisnis dia di situ gitu. Kayak duit tuh pengen seberapa sih anjing? Apa duit dia sekarang nggak cukup gitu? Nggak, masalahnya lu ngomong kayak gitu juga nggak valid bang, karena lu belum pernah ngerasain uang yang literally kayak lu belum di rekening lu tuh sebanyak-banyaknya uang lu ya. Maksudnya gue bukan merendahkan, lu belum pernah ngerasain di rekening lu 1.000 triliun kan? Itu makanya. Nah itu dia maksud gue. Kenapa nggak konsepnya rezeki tuh ada yang ngatur gitu? Nggak semua orang kan sama kayak pria Solo aja at the end of the day berubah. Bener sih ya. Kalau orang udah ngelihat angka itu pasti kayak Iya. Bahaya sih uang anjing. Itu dia faktornya banyak. Bisa berpengaruh ke mental juga ya anjing ya. Kayak senat. Pria Solo udah paling Solo jelas. paling ini ya. Iya kan maksudnya ini kita lagi ngebahas politik. Yang paling relate ya kenapa ke Senat anjingnya Pria Solo lah. Bridging ke bahasa selanjutnya. Anda udah takut? Kepanjangan anjing ke situnya. Tapi ya sebelum kita beralih ke topik ya, kalau lo emang udah takut, gue ada satu konspirasi ini. Apa? Oh iya. Ini konspirasi yang sangat menarik nih. Apa. Gue nggak tahu kenapa nggak ada yang ngebahas tentang konspirasi ini gitu. Konspirasi perang dunia. Iya, konspirasi perang dunia. Konspirasinya adalah tahun ini kan awal tahun ini Amerika membuat move yang di luar nalar semua orang. Yaitu nyulik presiden Venezuela, terus ngancem-ngancem negara lain, mau ngeakuisisi Greenland apa segala macam. Kenapa nggak ada yang berpikiran? Tahun ini juga Piala Dunia di Amerika loh teman-teman. Ya terus. Gue punya teori konspirasi ini, tapi amit jangan sampai terjadi dah kalau bisa. Tahun ini adalah Piala Dunia dengan peserta paling banyak, negara paling banyak, 48. Dan semuanya akan berlabuh ke Amerika. Amit-amit nih, konspirasi gue adalah Amerika akan deklarasi perang saat Piala Dunia nanti. Terus semua timnas-timnas yang ada di Amerika dijadikan hostage. Terlalu liar. Liar banget. Kemarin aku baca berita tuh, ada satu lapangan di Palestina gitu, pengen dikuasai sama Israel gitu kan. Nah, presiden FIFA itu bertindak untuk ngelarang itu gitu. Nah, ini tuh ya sebenarnya Presiden Donald Trump pasti jabatannya lebih tinggi daripada presiden FIFA kan. Nah, harusnya hal-hal kayak gitu masih bisa dinego, tapi itu terlalu bahaya sih kalau misalkan kejadian aja kayak dia punya orang-orang, jadi negara lain nggak bisa nyerang gitu. Pasti warga dunia kayak jangan, itu ada orang tuh, jangan dibom, jangan diapa gitu kan. Anjing sih, jangan sampai sih Cok. Jangan sampai amit-amit, tapi maksud gue nggak tahu kenapa bisa kepikiran itu, tapi kayak nggak ada yang ngebahas itu loh, konspirasi itu gitu. Tahun ini kan Piala Dunia juga di Amerika. Terlalu liar sih memang Bel. Dan masalahnya selain timnasnya kan supporter. Iya, visitor banyak tuh. Enggak, menurutku enggak mungkin karena itu ladang uang untuk Amerika. Ya kalau jadi hostage apa enggak uang? Enggak sih, jangan sampai sih anjing. Iya jangan sampai, iya. Tapi maksud gue itu konspirasi liar gue ketika kepikiran di jam 3 malam sih jujur. Ada konspirasi lain. Apa? Hitler mati di Garut. Itu lumayan populer sebenarnya, tapi itu ada. Gue cukup percaya lagi. Tapi ini jadi podcast konspirasi nih jadinya anjing. Ada konspirasi lain. Apa? Gibran. Shh. Gila nih orang nih. Tapi kenapa lu tadi mau ngomongin Senat? Apa gara-gara Amerika? Iya gara-gara Amerika. Terus banyak YouTuber yang aku lihat sekarang udah mulai bikin channel gitu. Beberapa tahun lalu second channel kan. Nah sekarang udah mulai berkembang lagi kayak ke channel ketiga tuh. Ya itu menurut gue bisnis aja kan. Enggak cara nyaring. Iya bisnis bener, bisnis, tapi maksudnya kayak untuk lebih nyaring lagi, mana nih audiens gue yang beneran kuat banget.
agar bisa dimonetisasi lebih gampang. Betul. Dan menurutku itu salah satu strategi dia juga, kayak pengen lebih, kan makin share personal tuh makin dekat ke audiens kan. Betul, dan audiens makin kuat. Betul. Nah, kayak Senat itu ya walaupun kita nggak apa ya, nggak kenal, nggak menyalahkan, bukan nggak kenal juga, hanya dia berasumsi. ngambil strategi itu ya. Dengan cerita penyakit mental kena, ya. terus dia baca buku untuk memperbaiki dirinya, olahraga dan sebagainya, itu kan personal banget kan. Benar. Tapi setelah aku lihat-lihat activity dia akhir-akhir ini, dia jualan merch. Memang Kayak anjing lah, kayak Enggak, ini gue boleh jujur ini Kai Cenat juga nggak bakal, dan maksud gue fans fanatik Kai Cenat tuh di Indo dikit ya, jadi menurut gue ini agak kontroversial, tapi gue akan tetap ngomong. Jujur guys, beneran ini itu purely bisnis anjir dia. Makanya kenapa aku bilang kayak pure jualan aja. Iya sih itu. Pure jualan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue tuh ngikutin Kai Cenat, gue nontonin dia. Mimpi dia tuh bukan brand fashion. Yes. Mimpi dia tuh main film. Terus tiba-tiba kelar Mafiaton berubah jadi bikin brand fashion. Itu emang udah bisnis guys. Aneh, udah terlalu aneh. Masalahnya tuh di streaming dia tuh, dia sering bilang mimpi dia tuh adalah dia pengen main film, pengen masuk industri film. Terus sekarang malah jualan baju. Itu udah pure bisnis. Emang storytelling dia aja yang bagus. Bener. Dan itu dipikirin pasti sama tim di belakang, menurutku ya. Iya. Karena kayak dia udah hilang lama di streaming. Iya. Kalau misalkan dia streaming lagi, udah biasa aja. Betul. Terus dia bikin kayak movement apa. Coba deh berhenti streaming. Secara quote and quote ya, berhenti streaming gitu. Iya, tapi kalau sorry gue potong, kalau berhenti streaming tuh emang gara-gara pengen rehat aja, orang capek, udah banyak duit. Iya, tapi maksudku itu salah satu strategi. Terus dia bikin third channel, terus biar bisa hidup nggak dari stream. Coba jualan merch deh, pengen tahu lagi, nyaring lagi mana yang lebih engage lagi audiensnya. Anjing, setelah mikir itu kayak fuck lah gitu kayak. Iya. Dan banyak orang Amerika yang tertipu. Kayak gila ini orang sih keren banget, ini orang jenius apa segala macam. Gua akuin idenya jenius. Iya. Ide marketingnya jenius. Itu yang harus dilengkapin. Ide marketingnya yang jenius. Karena anjir, kalian jangan ngaku kalian penonton Kai Cenat kalau misalkan nggak tahu mimpinya Kai Cenat tuh untuk main di film. Gue nonton kok, gue subscribe ke Twitch-nya. Kalau misalkan kalian masih ke makan sama brand fashionnya dia sih, berarti kalian emang nonton doang untuk sebagai terhibur doang. Bukan into Kai Cenatnya. Tapi itu menurutku, kalau aku ya nggak akan ngambil side itu, terlalu personal aja. Bener. Untuk jadi bahan gorengan dan jualan. Iya. Jadi beras. Iya. Dan masalahnya tuh orang sekitar dia nggak ada yang mengkontrak. Ya karena ya itu udah dapat beras juga. Iya itu udah part bisnis guys. Kayak maksudnya Vanum, Duke Dennis kayak mensupport kayak iya nih teman gua brother gue emang lagi kesulitan dari segi mental, jadi dia pengen mengekspresikan diri dengan cara kayak gini. Ya karena mereka dapat duit. Agar mereka dapat duit, ya mereka harus mau nggak mau ngepromosiin itu, bukan mengkontra. Kita nggak menyalahkan Kai Cenat kena mental ya, karena pasti mental orang tuh beda-beda. Level damage yang bisa dia rasakan. Toleransi tuh beda-beda. Jadi misalkan kayak dia streaming terus kayak stres, terus banyak pikiran, overthinking sebagainya. Iya. Bisa gitu, nggak ada yang mustahil gitu kan. Betul. Nah, tapi ngejahit ke sisi bisnisnya selain pintar, menurutku kalau aku sih nggak kena di hati aja caranya gitu. Tapi ya nggak ada salah, nggak ada benar, ini yang kita omongin hanya perspektif ya. Betul. Tapi ya maksud kita adalah, yang kita mau sampaikan adalah begitu loh cara cara internet bekerja. Jangan gampang percaya sama yang di internet gitu. Tahun 2026 kalau masih kemakan sama strategi marketing, ya itu masih bisa reasonable lah untuk disalahkan gitu. Tapi kalau 2006 masih percaya sama 2026. hoax. 2026. Ya 2026 masih percaya sama hoax. Itu kan udah keterlaluan sih bodohnya. Tapi hoax makin ini sih gara-gara AI nih. Iya sih. Jadi kayak ganggu, makin ribet filternya. Benar. Kayak gitu-gitu. Tapi untungnya di aku bisa membedakan sih mana yang AI, mana yang enggak gitu. Ya. Karena di mata aja udah beda banget gitu. Yang kasihan sih orang tua kita ya. Iya sih, kemakan gitu ya. Tapi untung aja sih orang tuaku gaptek.
Oh, mereka jarang. Sangat-sangat gaptek gitu. Ya itu bahkan hal yang negatif aja bisa masih ada perspektif positifnya ya. Iya, kayak udah sangat gaptek terus nge-share gitu jarang di grup WA sama nggak akan kemakan gitu-gitu sih harusnya. Iya, itu dia positifnya buat lu, setidaknya grup keluarga lu nggak berisik kan. Sama HP dipakai cuma buat Candy Crush doang. Wis. Itu aplikasi OG itu. Aplikasi OG. Iya, nggak bisa disalahkan orang untuk menikmati main game itu. Karena emang sangat-sangat candu game itu parah. Apalagi untuk orang-orang yang emang nggak main sosmed kayak kita gitu. Kayak kita. Iya. Wow. Sama ada satu kreator yang bikin channel juga, tapi ini yang channel second channel tuh aku bisa ini ngomongin adalah nggak semua kreator bisa bikin second dan third channel. Setuju. Ada syaratnya. Setuju. Pertama, bikin second channel kalau personality nggak kuat, diferensiasi konten. Ya. Itu baru bisa subsnya naik, kontennya ditonton. Ya. Tapi poin yang paling penting adalah menurutku personality itu sangat-sangat anjing banget. Setuju. Terutama untuk orang yang mau ngomongin ini, yaitu Ryan Trahan. Ya. Dia bikin terchannel. Ya. Sangat-sangat jauh dari niche dia. Ngapain dia? Main Minecraft. Dekat lagi masih gua ngeliatnya. Oh ya? Enggak, maksudku dia bukan gaming. Enggak, orang nerd main Minecraft ya memang. Masa konten kreator yang nerd, kontennya Minecraft. Tapi aku ngelihatnya yang nonton Ryan Trahan, itu agak jauh sih. Maksudku secara niche konten ya main sih main tapi nggak dikontenin gitu. Tapi maksudku ini dia ngontenin itu dan caranya unik. Apa? Dia kan channel pertama udah challenge, eksperimen dan sebagainya lah ya. Itu udah kayak production value-nya nggak usah ditanyain lagi lah ya. Itu OP banget. Nah, channel kedua dia itu kayak vlog tapi ada temanya tetap challenge tapi yang lebih ringan kayak misalkan 24 jam jadi The Rock gitu-gitu. Oh, itu diferensiasi kontennya ya. Di channel keduanya. Di channel ketiga yang Minecraft ini dia akan main Minecraft selama 365 hari. Non-stop. Live stream? Enggak. Oh, sehari upload satu. Upload satu dan itu wajib main 20 menit. Oke. Dimanapun, kapanpun. Jadi yang terakhir yang aku tonton adalah dia lagi di bandara. Di ruang tunggu kosong, di login, main, record anjing kayak dan langsung upload, no editing. Penontonnya ratusan ribu anjing. Masuk ke secara audiens nih Bel ya. Audiens vlog dia. Tiba-tiba ke switch ke Minecraft kan udah jauh tuh. Tapi audiensnya tetap kecantol anjing kayak fucking shit Ryan Trahan. Enggak, menurut gua karena lu suka nonton konten dia, itu bias double standard sih. Kenapa anjing? Karena maksud gua pure glazing sih lu tadi menurut gua. Karena maksud gua kan yang tadi mau lu sampaikan adalah kalau mau bikin channel harus ada syaratnya kan. Iya, gua setuju hal itu. Tapi maksud gua kenapa lu gua bilang pure glazing kan Kaizenat juga production value-nya kecil di channel. Iya, benar. Maksud gua adalah tapi kan itu bahas sisi marketing buat ininya biar bangkit ke merch-nya kan. Sedangkan Ryan Trahan kan enggak jualan itu anjing. Kata siapa? Ya jualan permen, tapi maksudku ya kenapa dia main game? Pure menghasilkan duit aja dia. Enggak, karena audiens bocil, dia mau ngelihat siapa audiens gua yang bocil. Terus jualan permen. Iya dong. Make sense. Kita kan tadi gua udah berstatement, jangan terlalu kemakan sama jangan terlalu kemakan sama marketing di sosial media. Lu tuh ya itu bias double standard karena lu suka aja. Iya. Setuju. Dan maksud gua kan udah kelihatan nih caranya Kaizenat buat marketing ya. Ya kenapa lu nggak bisa memutuskan bahwa Ryan Trahan juga marketing? Karena di channelnya itu aku nggak ngelihat ada joyratan. Ya kan masih build. Makanya. Kan 365 hari, ini baru berapa hari sih di tahun ini gitu. Maksudku ya itu sih yang aku lihat kayak bisa aja nih semua orang bikin channel dan sebagainya ya. Yang tadi alasannya gitu. Tapi tetap Ryan Trahan panutan. Ya. Mungkin ini sebenarnya udah cukup ya, tapi gua ada satu sih. Apa? Mungkin next ini harus diinget ya. Apa? Harus diinget nih. Ya, next ingat lah anjing, aku kan ngedit ntar. Iya, next konten maksudnya next podcast mungkin gua mau ngebahas ini sih Bang. Ini konten nih, jelas nih.
gimana cara mekanisme cara kerja production konten UK based. Boleh. Kita belum bahas kan tuh. Karena gue sudah mulai nyari-nyari tahu juga dan sudah mulai punya beberapa insight. Pasti kamu nonton yang profilnya hijau itu. Ntar aja. Iya, UK base loh ya. Jadi kayak beta, maksudnya buat penonton kayak beta squad, sideman, terus semua angry jeans apa segala macem. Gue mau ngebahas dan gue punya insight gitu. Yang bisa jadi kita adalah pelopor yang ngomongin UK base ini. Bukan. NPD. Yang ngomongin cara kerja produksi konten UK yang bisa jadi di Indo akan terjadi juga gitu. Iya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. We never know. Tapi pas kita bikin podcast ini, Big Mo kan sebelumnya live sama Jule kan. Itu ide yang brilian lagi menurutku. All time highest views ya? Enggak. Kayaknya iya. Tadi pas aku ngecek 54.000. Wow. Anjing itu kayak. Wah itu ide sih. Itu ide. Tapi cara dia scale up tuh anjing sih. Parah. Nemu aja gitu. Tak. Udah lahir dari kontroversi. Kontroversi satu disikat. Jule punya kontroversi yang rame banget. Dimakan lagi sama dia. Itu ide teman-teman. Respect itu. Genius. Keren Big Mo. Yuk masuk ke podcast kita ya Big Mo. Wow, akrab tuh si akrab. Ya mungkin segitu aja dari podcast di internet episode ke-12 kali ini teman-teman. Ya komedinya dikit ya. Ya karena sudah malam dan kita sudah capek dan kita tetap mau nge-keep pace kita ya podcast konten ngomongin konten. Wow apa ini gimmick? Oh ampun. Ya itu dia sekian dari kita. Gue Ibel YP. Gue Arul Dagul. Terima kasih semua yang udah nonton podcast di internet. Jangan lupa like, komen, dan follow semua sosial media di internet. Dan paling penting subscribe biar bisa monetize. Terima kasih semua yang nonton. Bye bye.